Selamat siang. Selamat Hari siang. ini kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 30. Ayat nasnya ayat 20b sampai 21. Kita baca bersama-sama ayat nasnya dulu. Dari kata demikian pun sekarang. 1, 2, 3. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Engkau. Sekarang kami dalam ibadah ini mau mendengar firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan itu penuh di dalam hati kami, sehingga kami dapat menggambarkan kehidupan kami di dalam Tuhan. Iman kami tidak tergoyah melalui firman Tuhan, dan kami dapat menerobos dan hidup mempermuliakan Tuhan. Pakailah saya ini di dalam kasih karunia Engkau, rendahkanlah hati saya, nyatakanlah di dalam kekuatan Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Judul firman hari ini adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Minggu lalu kita sudah mendengar firman bagian pelajaran pertama kitab Filipi ini. Karya Injil itu datang dari Tuhan, dan Tuhan yang mengerjakannya sampai selesai melalui orang-orang pilihannya. Dan inilah keyakinan Paulus bagi gereja Filipi dan gereja Tuhan, dan juga menjadi keyakinan bagi kita yang sekarang ada di dalam Kristus Yesus. Karya Injil itu milik Tuhan, dan kita ini adalah pelayan Injil. Tuhan yang memiliki karya ini dan menganugerahkan kepada kita untuk melayaninya dengan kekuatan Tuhan sendiri. Tuhan yang meneruskan karena Dia yang memiliki pelayanan ini, dan Ia sudah memulainya. Hal ini juga terjadi kepada orang Filipi, jemaat Tuhan yang sekarang Rasul Paulus layani melalui surat ini. Mereka sebenarnya orang yang rendah, namun mereka dapat mengerjakan karya pemberitaan Injil ini dengan luar biasa, karena Tuhan kerja di antara mereka, lalu Tuhan meninggikan mereka. Itu namanya mempermuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi sumber berkat. Mereka memberkati seluruh Eropa dan seluruh dunia. Seluruh Eropa menjadi Kristen melalui karya Injil oleh orang Filipi. Kemudian oleh orang Eropa, dunia, termasuk Indonesia, menerima Injil Yesus Kristus. Orang Filipi yang rendah itu dipakai oleh Tuhan menurut kuasa Tuhan. Karya Injil adalah milik Tuhan. Namun umat Tuhan adalah yang dipakai di dalam karya itu. Tentu, dalam pelayanan itu ada tantangan dan hadangan, khususnya dalam hubungan dengan sesama. Sekarang Rasul Paulus mengungkapkan hadangan di dalam pemberitaan Injil. Sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang jahat dan penuh dengan pertentangan bahkan dari sesama umat Tuhan, bagaimana umat Tuhan harus menanggapi keadaan ini? Paulus mencontohkan dirinya sendiri, bagaimana dia hidup dan apa kekuatan dia, dan bagaimana dia meresponi segala sesuatu itu. Semoga kita semua juga belajar kebenaran dari kesaksian Paulus, sehingga kita di dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata
dimuliakan di dalam tubuh kita, baik oleh hidup maupun oleh mati kita. Amin. Sudut pandangan yang pertama adalah sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Ayat 15 sampai 18. Lihat ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Paulus mengungkapkan bahwa ada yang memberitakan Kristus itu ternyata karena dengki, iri hati. Ini sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin memberitakan Kristus yang benar dan memberi keselamatan itu dilakukan dengan dengki? Ternyata itu memang sungguh terjadi. Orang-orang ini melakukan pemberitaan Injil itu dengan maksud yang tidak ikhlas. Sebab sangka mereka dengan demikian mereka memperberat beban Paulus dalam penjara. Mereka melakukan itu dengan rasa persaingan dan mau menyatakan sungguh karya Injil semakin berkembang di saat Paulus di penjara. Artinya, tanpa Paulus, pemberitaan Injil tetap terjadi. Mereka pikir Paulus akan sakit hati karena ia ternyata tidak dipakai Tuhan lagi, tetapi sudah dialihkan kepada orang lain. Tetapi atas hal itu, Paulus meresponinya di dalam ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Paulus meresponi persoalan itu dengan tidak mempermasalahkannya. Ia berkata, tidak mengapa. It's the problem. Sebab, bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Fokus Paulus adalah Kristus diberitakan. Itu saja. Dia tidak terpengaruh dengan persoalan yang berhubungan dengan dirinya secara pribadi dan manusiawi. Dia tidak memikirkan dirinya sehingga menjadi tersinggung dan emosi. Dia hanya fokus Tuhan Yesus. Dan fokus di dalam Tuhan Yesus adalah Kristus tetap diberitakan. Karena Injil Kristus saja yang dapat menyelamatkan manusia. Selain itu semuanya adalah tidak berguna atau nothing. Kita sering sekali terseret persoalan emosi karena hubungan dengan sesama. Sesama rekan sekerja terjadi bentrok dan kelihatannya ingin menyatakan bahwa rekan sekerja itu salah. Kita jarang sekali pikirkan hal yang paling penting di dalam segala sesuatu, yaitu Yesus, Kristus, dan Injilnya. Seringkali Kristus kita kesampingkan, tetapi kita mengejar hal yang membuat kita emosi dan bentrok. Namun Paulus tidak demikian. Dia tetap tenang karena fokus dia adalah Kristus dan lebih jauh lagi adalah Kristus yang diberitakan. Tentang pemberitaan Injil terus berlangsung. Paulus bersukacita dan akan tetap bersukacita. Itulah inti kehidupannya. Dan memang karena itulah ia telah dipanggil. Saat ia pergi ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen, Tuhan Yesus telah memanggil dia dan menyelamatkan dia dan mengutus dia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kepada jemaat Filipi, dia mencontohkan dirinya supaya orang Filipi juga fokus Kristus diberitakan.
karena mereka adalah hamba Kristus seperti Paulus adalah hamba Kristus. Dan hanya oleh Injil Kristus dunia ini dapat diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita juga sebagai hamba Kristus Yesus, biarlah fokus kita adalah Kristus diberitakan. Dan itu membawa kita kepada Kristus dan kepentingannya. Saat itu kita sungguh memperoleh sukacita dari Kristus dan sungguh kehidupan kita sungguh berguna. Lihat ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Di sini Paulus menjelaskan mengapa dia hanya fokus Kristus dan bukan dirinya. Sebab hal Kristus adalah berhubungan dengan keselamatannya. Kesudahan segala sesuatu itu akan datang. Dan kesudahan Paulus adalah keselamatan yang dikerjakan oleh doa dan pertolongan Roh Yesus Kristus itu. Mengapa Paulus berfokus kepada Kristus? Bukan segalanya. Karena Kristus saja yang mendatangkan keselamatannya bagi dia. Paulus juga menyambungkan hal ini dengan orang Filipi. Sepertinya orang Filipi begitu sepele. Namun ketika mereka fokus Kristus dan Kristus yang diberitakan, mereka menjadi berkat bagi pelayanan Injil. Mereka adalah orang yang sepele. Namun mereka mulai berdoa dalam hal yang kecil. Dan melalui doa mereka ternyata mereka menolong pelayanan Paulus. Melalui fokus karya Injil Kristus itu, mereka menolong karya Injil yang dilakukan Paulus oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Artinya, semuanya berakhir atau menuju keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Filipi yang sepele itu, waktu berdoa, Tuhan membantu pelayanan yang dilakukan oleh Paulus melalui Roh Yesus Kristus. Seluruh dunia ini akan menghadap tata pengadilan Kristus tanpa terkecuali. Inilah yang terpenting. Selain itu tidak ada lagi yang penting. Karena itu mengapa Paulus tidak merasa susah akan hal apapun, dan begitu juga bagi orang Filipi. Orang Filipi yang fokus Kristus saja mengerjakan dan meneguhkan karya Injil dalam Paulus. Lihat ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus hanya merindukan, mengimpikan, mengharapkan di dalam segala hal. Dia tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Dia hanya ingin mempermuliakan Kristus di dalam seluruh hidupnya. Pertanyaannya, mengapa Paulus bisa menjadi demikian? Lihat ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, hidup atau mati adalah Kristus. Hidup sekarang dalam Kristus dan mati juga dalam Kristus. Malah mati adalah keuntungan. Ia menganggap mati dalam Kristus itu keuntungan bagi dia, karena ia memperoleh upah yang tersimpan di surga yang tidak binasa
dan tidak cemar dan tidak layu. Paulus tidak mempermasalahkan apapun di dalam hidup ini, karena dia ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus dia bebas, sebab hidup yang ia hidupi sekarang adalah hidup di dalam Anak Allah. Ia sudah mati bersama Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus sebenarnya orang yang beruntung, sebab baik hidup atau mati dia sudah terjamin hidup yang kekal karena Kristus. Namun, walaupun demikian, dia mengalami dilema di dalam dua pilihan itu. Lihat ayat 22 sampai 24. Ia tidak tahu harus memilih yang mana, mati atau hidup. Namun, jika harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi upah. Memberi upah ini artinya menjadi berkat supaya banyak orang diselamatkan. Ia memberi upah bagi banyak orang melalui pemberitaan Injil yang dia lakukan. Sungguh Paulus di dalam keadaan itu benar-benar didesak dari dua pihak. Dia ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena gereja Tuhan. Dia pikirkan semuanya adalah Kristus. Dia harus memajukan iman Injil dalam jemaat Kristus jika dia hidup. Dan dalam keyakinan ini taulah dia akhirnya dia akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahan gereja Tuhan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena dia, apabila dia kembali kepada gereja Tuhan, yaitu gereja Filipi. Kehidupan Paulus seluruhnya adalah di dalam Kristus. Baik hidup maupun mati adalah dalam Kristus. Kalau hidup, dia membagikan kasih kurnia Injil bagi umat Tuhan. Dan kalau mati, dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh hidupnya adalah karena Kristus. Karena itu, dia menjadi orang bebas. Inilah sebenarnya kehidupan orang Kristen. Sungguh orang Kristen itu orang yang bebas di dalam Kristus. Dan orang Kristen itu adalah orang yang terberkati. Orang Kristen itu memperoleh berkat rohani dari Tuhan begitu besar karena Yesus Kristus. Jadi, kita harus menyadari identitas kita di dalam dunia ini. Baik hidup atau mati adalah Kristus. Sebab pertama, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah dibeli oleh Dia dan menjadi miliknya. Dan selama kita menumpang di dalam dunia ini, kita adalah warga kerajaan surga. Dan Dia adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Kemudian, jikalau kita mati, itu tidak ada masalah. Kita mati bukan suatu kesedihan, tetapi suatu keuntungan. Karena kita akan masuk bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sudut pandangan yang kedua berpadanan dengan Injil Kristus ayat 27 sampai 30. Orang yang ada di dalam Kristus sungguh orang yang bersukacita karena mereka memperoleh kelepasan dari maut dan memperoleh hidup yang kekal. Namun orang Kristen harus tahu, selama masih ada di dunia ini, kejahatan terus mengincar kebenaran. Siapa dia? Yaitu kerajaan kegelapan. Setan terus mengaum untuk menelan orang Kristen. Dia mau menyesatkan banyak orang. Begitu juga kepada orang Filipi.
Apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada mereka? Lihat ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Orang Kristen hidupnya bukan beragama Kristen. Orang Kristen hidupnya adalah berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya, kehidupan orang Kristen harus serasi, sejalur dengan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi orang Kristen harus memegang Injil Yesus sebagai satu-satunya kebenaran. Selain itu tidak ada. Sebab oleh Injil timbul iman. Oleh iman itu dapat berdiri teguh di dalam dunia yang jahat. Tanpa Injil tidak bisa mempunyai iman. Walaupun di gereja begitu sibuk melayani, begitu sibuk mengisi segala macam program, tanpa Injil tidak akan punya iman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Banyak orang menjadi murtad karena mereka tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Mereka menjadi sesat dan lemah. Tidak ada iman. Oleh Injil, iman kita menjadi teguh. Untuk itu orang Kristen sikapnya kepada Injil adalah berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Orang Kristen harus berjuang dalam Injil. Orang Kristen adalah tidak boleh digentar sedikit pun oleh lawan Injil. Sebab bagi mereka semuanya itu, Injil adalah tanda kebinasan. Sebab setiap yang tidak percaya kepada Injil akan dihukum. Berita Injil bagi orang yang tidak percaya adalah kebinasan. Tetapi bagi orang yang percaya, Injil adalah keselamatan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tetapi sebaliknya, bagi orang Kristen, Injil itu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa orang Kristen harus mengalami tantangan akan imannya itu? Mengapa orang Kristen harus mengalami tantangan seperti yang Paulus alami dari pemberitaan Injil yang tidak tulus itu? Atau bahkan terpenjara seperti sekarang? Lihat ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Orang Kristen mengalami hadangan dan tantangan dan penderitaan itu karena dikaruniakan oleh Yesus. Kita jangan berpikir bahwa segala macam penderitaan itu adalah tiba-tiba, tapi itu diberikan kepada orang Kristen. Orang Kristen dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini adalah normal. Kenapa kita mengalami penderitaan sebagai orang Kristen? Berarti kita itu hidup normal imannya. Paulus juga demikian, dan dia mau hal ini terjadi pada orang Kristen, supaya orang Kristen juga memperoleh karunia pergumulan seperti Paulus.
Jadi kita sebagai pelayan Kristus tidak usah gundah gulana menghadap dunia ini. Kita tidak usah menjadi susah karena rintangan di dalam dunia ini. Karena Injil adalah milik Tuhan dan kita adalah pelayan Tuhan. Yang terpenting, Kristus diberitakan. Biar Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuh kita, baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Karena bagi kita, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semoga kita sungguh-sungguh mengalami kekuatan dari berita Injil ini, bahwa kita sudah diselamatkan dan menjadi milik Dia. Berarti kita sudah menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Itu penting. Dan selama kita menampang di dalam dunia ini, kepada kita dikaruniakan untuk menderita bersama Kristus. Dan itu adalah kehidupan yang normal. Tetapi yang terpenting, kita hidup adalah bagi Kristus. Dan kita mati juga bagi Kristus. Semoga iman ini menguasai hidup kita, sehingga kita tetap mengerjakan pekerjaan Injil yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita membaca ayat Nats dari ayat 20b 21, mulai dari kata demikian pun sekarang. 1, 2, 3. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih ya Tuhan, karena kebenaran Injil diberikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesadaran ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Segala sesuatunya baik bagi kami yang ada di dalam Kristus. Sehingga kami tidak usah gundah gulana dan menderita susah karena penolakan dalam dunia ini. Karena kehidupan kami milik Tuhan. Segala sesuatunya baik sekali. Oleh karena itu kami ini tidak usah menjadi khawatir. Kami ini tidak usah menjadi takut terhadap dunia. Dan kami tidak usah takut juga terhadap segala persoalan-persoalan. Karena kami hidup bagi Kristus dan kami mati juga bagi Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, setiap hari biarlah berita Injil dikuatkan di dalam kami masing-masing, supaya kami berdiri teguh di dalam pemberitaan Injil dan beroleh iman kepada Tuhan dengan tetap. Kemudian kami biar menyaksikan kasih karunia ini kepada orang lain. Sekarang dunia ini mereka mengembara, ditipu oleh setan, sehingga mereka tidak tahu kebenaran, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya rahasia kerajaan Allah. Mereka kalau keadaannya baik, ya mereka baik. Tapi waktu keadaannya tidak baik, mereka sepertinya dibenturkan ke tembok dan akhirnya mati dengan sia-sia. Karena itu kami biar dipakai oleh Tuhan menyingkapkan kebenaran Tuhan ini, sehingga mereka menerima kebenaran Tuhan. Terima kasih hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.